Halo semua, di video kali ini kita akan bahas kartu kredit yang gua punya yaitu DBS Travel Signature bersama adiknya kartu kredit DBS Travel Platinum. Apa aja beda dari dua kartu ini, apa keunggulannya, dan apakah ini kartu kredit yang bisa bawa kalian buat jalan-jalan liburan gratis. Serta beberapa update ke depannya untuk tahun ini terkait evaluasi dan perubahan dari fitur-fitur kartu ini. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik percuanan kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang lagi nonton video ini belum subscribe ke channel ini, jadi bantu channel ini buat mencapai 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu channel ini dengan daftar ke kartu kredit beberapa yang ada di kolom deskripsi. Klik aja linknya, daftar secara online dan dapetin kartu kredit pilihan kalian. Langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama. Kartu kredit DBS Travel Signature ini adalah satu kartu kredit yang paling sering gua pakai. Karena saat ini adalah salah satu kartu kredit gua yang punya earning rate yang paling tinggi. Setiap transaksi dengan kartu kredit ini, kalian akan dapetin yang namanya Digibank Mileage. Baru, Digibank Mileage itu bisa kalian tuker ke airline miles masing-masing maskapai. Airline miles-nya bisa kalian tuker menjadi tiket pesawat gratis. Nah, rasio dari Digibank Mile ke airline miles setiap masing-masing maskapai itu 1:1. Dan buat dapetin satu Digibank Miles, maka kalian harus bertransaksi Rp9.000 untuk kartu kredit DBS Travel Signature dan Rp12.500 untuk DBS Travel Platinum. Nah, tapi unik ya, kalau kalian pakai kartu ini di luar negeri, earning rate-nya makin bagus. Misalnya, yang Signature earning rate-nya jadi Rp6.000 per miles, yang Platinum jadi Rp10.000 per miles. Lanjut, kenapa gue suka dengan kartu ini? Karena waktu gue pertama kali ngajuin kartu kreditnya dan disetujui, gue dapat yang namanya welcome bonus. Jadi, ketika kartu udah dikirim kalian dan udah kalian aktifin, kalian dikasih waktu 60 hari sejak kartu diaktifin untuk melakukan transaksi. Kalau mencapai spending tertentu, kalian dapat si welcome bonus tersebut. Nah, yang kartu Platinum, kalian harus spending 10 juta di 60 hari pertama buat dapetin bonus 2.000 miles ditambah Rp200.000 cashback. Sedangkan kartu yang Signature, kalian harus spending minimum 30 juta rupiah buat dapetin 5.000 miles bonus dan cashback Rp200.000. Jadi, kalau misalnya kalian dapat yang Platinum, kalian harus spending nih 10 juta dalam 60 hari, yang artinya sebulan kalian harus spending 5 juta. Dan kalau biaya hidup kalian udah di atas 5 juta, tentu gampang banget buat menuhin dan mencapai spending target ini. Lanjut, kenapa gue suka dua kartu ini? Adalah karena mereka bekerja sama dengan maskapai yang sering gue pakai. Sebut aja ada Garuda Indonesia, ada Singapore Airlines, dan ada juga Cathay Pacific. Buat di Indonesia, ini 3 maskapai udah cukup. Garuda Indonesia bisa cover untuk penerbangan domestik di seluruh Indonesia, dan kalau kalian suka ke luar negeri, kalian bisa pilih mau terbang pakai Singapore Airlines atau Cathay Pacific. Yang jelas jangkauannya luas banget, hampir ke seluruh kota di dunia. Gak cuma di situ aja, penukarannya gampang, langsung dari aplikasi. Di aplikasi Digibank, ada bagian untuk penukaran miles. Kalian bisa lihat tiap bulan kalian dapat berapa miles dari setiap transaksi kalian, dan itu bisa langsung dikonversikan menjadi airline miles buat Garuda, Singapore Airlines, dan Cathay langsung di aplikasi. Dan ini yang gue suka, langsung dari aplikasi, karena masih ada bank dan kartu kredit yang mengharuskan kalian antara kirim email yang entah kapan dibalesnya atau harus telepon ke customer service. Tentu kalian tahu itu bank yang mana. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian itu bank yang mana. Lalu, fitur lainnya dari mereka adalah Airport Perks, alias fasilitas tambahan di bandara ketika kalian mau traveling. Jadi gini, kalau kalian punya kartu kredit Platinum, kalian dapat 1 minuman gratis. Kalau kartu kreditnya yang Signature, kalian dapat antara 2 minuman gratis, 2 makanan gratis, atau kombinasi satu-satu. Tapi ada syaratnya. Kartu yang Platinum, kalian harus bertransaksi minimal 8 juta di tagihan sebelumnya. Jadi kalian pastiin sebelum kalian mau traveling, kalian dapat tagihan kartu kredit dari DBS itu minimal 8 juta. Baru bisa kalian pakai setelah kalian ke bandara dan mau terbang pada hari itu. Kalian tinggal nunjukin boarding pass kalian, pastiin kalian bakal terbang di hari yang sama. Dan fasilitasnya berlaku 6 kali setahun buat kartu Platinum.
Sedangkan untuk kartu signature, kalian harus spending minimalnya 10 juta rupiah di tagihan sebelumnya. Jatahnya 12 kali dalam setahun. Tapi nggak cukup di situ aja buat kartu signature. Karena selain dapat airport perks, makanan minuman gratis, kalian juga dapat akses ke lounge bandara gratis sekali setahun. Ini karena DBS kerjasama dengan aplikasi atau layanan namanya Dragon Pass. Mereka operasi banyak lounge di berbagai bandara di dunia. Jadi nggak hanya di Jakarta, kalau kalian lagi keluar negeri, kalian pengen masuk lounge di bandara internasional di negara lain, kalian bisa masuk asal lounge-nya menerima Dragon Pass. Oke, itu fiturnya. Sekarang kita ke biayanya, iuran tahunan. Kartu Platinum ada iuran tahunan 750.000, sedangkan kartu Signature ada iuran tahunan 1 juta rupiah. Cukup gede, walaupun ini buat kartu menengah dan kartu atas, tapi yang namanya iuran tahunan tentu bisa dihapusin. Kalian harus bisa negosiasi dengan customer service, kalian telepon aja atau chat dari aplikasi Digibank buat minta iuran tahunannya dihapusin. Kalau kalian sering pakai kartunya, udah kelihatan sebagai nasabah loyal, kemungkinan lebih mudah buat dihapusinnya. Paling kalian akan dikasih challenge lagi. Diminta misalnya buat 3 bulan ke depan, kalian harus spending dalam jumlah tertentu. Dan kalau misalnya challenge-nya kalian harus spending jumlahnya masih sesuai dengan kebutuhan kalian, tentu ini mudah banget buat dicapai. Jadi sebenarnya apakah kartu DBS Travel yang Platinum dan Signature ini kartu yang bagus banget? Menurut gue iya, tapi bukan yang terbaik. Saat ini memang jadi kartu utama gue untuk transaksi selama di Indonesia. Tapi itu pun karena kartu kredit gue yang lain kayak UOB, Privy Miles, itu devaluasinya lebih parah. Karena walaupun DBS itu punya reputasi buat devaluasi yang cukup sering juga, sampai saat ini devaluasinya belum separah UOB. Cuma bedanya DBS itu devaluasinya lebih bervariasi dibanding kartu kredit yang lain. Kartu kredit yang lain mungkin kayak UOB, devaluasinya fokus di earning rate. Dari yang sebelumnya kartunya bisa kalian pakai buat dapetin 1 miles buat setiap 8.750, sekarang jadi 10.000. Turun kan, jadi makin mahal. DBS juga ada, yang dulunya kartu signature itu 8.000 rupiah per miles, turun jadi 9.000 rupiah per miles. Tapi selain itu, mereka ada devaluasi di bagian yang lain. Misalnya dari welcome bonus. Dari milesnya dulu dapat berapa, sekarang turun. Jadi cuma 2.000, 5.000 miles buat welcome bonusnya. Terus dari airport perks. Dari yang dulu mungkin jatahnya lebih banyak gitu. Buat jatah minuman gratisnya dari 24 kali, turun sekarang jadi 12 kali. Jadi banyak cara juga dari DBS buat neken cost mereka juga dari sisi mereka. Makanya yang namanya devaluasi kartu kredit ya adalah sebuah keniscayaan lah. Jadi kita harus manfaatin perks dan fitur yang ada saat ini sebaik-baiknya karena kita nggak tahu di tahun depan atau berapa bulan lagi bahkan ada pengumuman apa dari bank terkait devaluasi kartu kredit mereka. Jadi, siapa yang paling cocok buat punya kartu ini? Tentu ini kartu kredit menengah dan kartu kredit atas. Jadi, minimal ya gaji 10 juta sampai 30 juta, kalian udah bisa lah dapetin kartu yang platinum hingga yang signature. Dan harus kalian yang memang niat buat ngumpulin miles, biar bisa terbang dan liburan gratis. Dan tentu kalau kalian pengen nyoba berbagai airport perks, dapat minuman, makanan gratis, masuk lounge, kayak gitu. Tapi ingat, yang lounge cuma buat yang signature. Jadi kalau kalian mau dapat kartu yang signature, ya gaji minimal 30 juta ke atas lah. Jadi gimana? Kalian tim DBS Travel Platinum atau tim DBS Travel Signature? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten percuanan kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang lagi nonton video ini belum subscribe ke channel ini, jadi bantu channel ini buat mencapai 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu channel ini dengan klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar berbagai macam kartu kredit pilihan kalian secara online. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan kalau kalian harus pilih satu, kalian pilih akses lounge gratis atau makan minum gratis di bandara. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dadah!